Sama-sama kita buka perkuliahan ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sekalian, silahkan buka di kampus. Kampus dibuka, dilihat. Dan juga jangan lupa untuk mengisi kehadiran yang ada di kampus. Ya, coba kita buka dulu ya kampus kita. Sambil menunggu rekan-rekan yang lain ya. Ya, kita lihat di layar, terlihat ya. Kelas kita itu kelas 2C1 ya. Ini kelas 2C1 kan? C2 Pak, maaf. 2C2. Apa 2C1? 2C2 Pak. 2C2. Kita sebentar. Oke, baik. Terima kasih. Oke ya, ini kelas 2C2. Kita lihat dalam kelas di kampus. Ini sudah ada materi yang kelas. Kemudian juga jangan lupa untuk isi kehadiran ya. Jangan lupa untuk isi kehadiran, dan link pertemuan kita saya sudah sampaikan di Google Meet di kampus. Jadi buka kehadiran, kemudian klik media yang digunakan dan klik link yang diberikan ya, kliknya ini. Jadi silahkan isi di kampus. Tanggal realisasinya hari ini, jadi sudah, nanti kalau ada masalah dikabari ya. Nah, kemudian saya juga sampaikan bahwa pada Hari Raya Idul Adha itu pertemuan keempat tanggal 6 Juni ya 2025. Di sini saya memberikan soal terkait dengan pelaksanaan UTS. Ya. Ini adalah soal terkait dengan UTS. Nanti silakan soal ini saudara buka, kemudian jawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di sini. Kemudian jangan lupa untuk mengirimkan ke email ini ya. Ke email ini bagi yang belum ya, dengan formatnya nama, kemudian NIM, kemudian kelas, kemudian UTS. Contohnya misalkan namanya Ahmad, NIM-nya sekian-sekian, kelasnya 2C2, nah kemudian UTS dan kirim ke ini, ke email ini ya. Jadi silakan saudara jawab soal UTS ini, kemudian kirim ke email ini. Nah, UTS ini karena memang sudah berjalan 1 minggu lebih ya, katakanlah 1 minggu lebih, jadi hampir 2 minggu dengan saat ini. Jadi di akhir Juni mungkin saya anggap sudah saya tutup ya di akhir bulan ini. Jadi jangan sampai mengirimkannya lewat dari bulan ini. Itu untuk UTS. Jadi kirimnya sesuai dengan format yang sudah dibuat di sini ya.
untuk pelaksanaan UTS. Nah, itu terkait dengan kenapa masih ada teman-teman yang memang belum kerjaan, ya tidak masalah. Yang penting jangan lewat dari bulan Juni ini. Oke, kemudian terkait dengan UTS, ada yang ditanyakan nggak? Sudah jelas semua? Oke ya, kalau berarti saya anggap kalau tidak ada pertanyaan, dianggap sudah jelas. Silakan, ada Alfian ini. Alfian, ada pertanyaan, Alfian? Iya Pak, maaf sebelumnya. Saya udah mengirimkan email tentang tugas itu, tapi formatnya sedikit keliru di bagian penulisan UTS-nya. Ya. Jadi cuma nama, NIM, dan kelas. Sebaiknya nggak apa, masih ada waktu, silakan aja diubah dulu namanya, karena nanti saya mencarinya cuma menggunakan kata kunci ya, karena banyak email yang masuk di email itu, bukan hanya kelas ini saja, ada kelas yang lain. Jadi nanti kalau memang saya cari misalkan tesnya 2C2, nah, kemudian tidak muncul, khawatir dianggap belum mengerjakan. Tetapi sebenarnya jangan khawatir ya, ketika nanti saudara bisa membuktikan sudah melaksanakan UTS, itu bisa dikirimkan. Tapi untuk memudahkan, saya harapkan bagi yang mengirimkan tidak sesuai dengan formatnya, bisa dikirim ulang, ya tidak masalah. Gitu. Karena khawatir takutnya nanti tidak ketemu ya. Karena saya pakai mencarinya cuma cukup dengan satu kata simbol itu ya. Jadi biar mudah ditelusuri. Nah, silakan nanti untuk nggak apa-apa, diubah saja nggak apa-apa. Jadi dibuka sampai akhir bulan Juni ini ya. Nah, setelah nanti kan akan ketahuan tuh. Walaupun kalau nanti kirim terlambat, terkirim, tapi kan dilihat dari waktunya. Ya. Terus juga biasanya memang ketika kirim email itu tetap ada hambatan. Nah, karena itu tetap saudara menyimpan ya file-file itu, khawatir nanti ketika dinilai kemudian UTS-nya tidak dinilai, segera konfirmasi dan berikan bukti bahwa saudara sudah mengerjakan. Jangan terlalu khawatir untuk itu ya. Jadi silakan disimpan file-file perkuliahan kita, karena memang sistem kita adalah di drive ya, di drive. Di kampus ini basis penyimpanannya adalah di Google Drive. Jadi saudara setiap kali ada materi perkuliahan ya bisa di-download, disimpan ke perangkat saudara ataupun di perangkat-perangkat yang online yang saudara miliki. Nah, hari ini saya tanya, ada yang presentasi hari ini? Sesuai dengan jadwal presentasi? Sri Ayuningsih? Iya. Presentasi lain hari ini? Iya. Oke, silahkan ya. Temanya apa? Ini Pak, Dinasti Umayyah. Oh, Umayyah ya. Memang tema kita itu. Silahkan. Yang presentasi tentang Umayyah siapa lagi? Ada lagi selain Sri Ayuningsih? Harusnya Nabil. Ya, nanti Nabil. Yang disiapkan saja presentasinya. Kalau ada 5 orang ya paling enggak satu orangnya dibatasi 5 atau 7 menit lah gitu kan. Jadi berbagi kita informasi tentang dinasti Umayyah ya. Silakan Sri Ayuningsih langsung untuk presentasi. Bisa juga nanti dibuka videonya ya, biar terlihat. Ya, sambil menunggu, di kelas itu sudah ada ya beberapa file dinasti Umayyah yang bisa dibuka oleh teman-teman sekaligus juga untuk dipelajari. Silakan Sri Ayuningsih ya. Iya, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat bertemu kembali pada mata kuliah Sejarah Peradaban Islam. Perkenalkan, saya Sri Ayu Ningsih, dan pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai kejayaan Islam pada masa dinasti Umayyah, yaitu sejarah pemerintahan dan peninggalannya. Yang pertama ada pendahuluan. Pendiri dinasti Umayyah adalah Muawiyah bin Abu Sufyan pada tahun 661 Masehi, setelah berakhirnya masa Khulafaur Rasyidin. Kemudian pusat pemerintahan pada masa itu terletak di Damaskus atau Suriah yang menjadi pusat kegiatan politik dan administrasi selama hampir 90 tahun. Nah, mari mengenal latar belakang pendiri dinasti Umayyah. Pendiri dinasti Umayyah yaitu Muawiyah bin Abu Sufyan. Latar keluarganya, Muawiyah berasal dari Bani Umayyah, salah satu kabilah Quraisy yang berpengaruh di Mekah. Ayahnya bernama Abu Sufyan. Awalnya penentang Nabi Muhammad SAW, namun kemudian memeluk Islam setelah menaklukkan Mekah. Nah, Muawiyah sendiri masuk Islam pada waktu yang sama saat dikenal sebagai sahabat Nabi serta penulis wahyu. Adapun karir politik awal Muawiyah bin Abu Sufyan. Yang pertama yaitu setelah masa Khulafaur Rasyidin, Muawiyah menjabat sebagai gubernur Syam atau Suriah di bawah pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab. Lalu ia dikenal sebagai pemimpin yang cakap dan memiliki basis kekuasaan yang kuat di wilayah Syam. Nah, kemudian pendiri dinasti Umayyah. Setelah wafatnya Khalifah Ali dan putranya Hasan bin Ali melepaskan kekuasaan demi perdamaian, Muawiyah menjadi khalifah tunggal pada tahun 661 Masehi. Ia kemudian mendirikan dinasti Umayyah, menjadikan kekhalifahan sebagai sistem monarki turun-temurun yang bisa kita sebut kerajaan. Nah, kemudian ada tokoh penting dalam dinasti Umayyah. Mari kita mengenal para pemimpin yang berpengaruh pada masa kejayaan Islam pada masa itu. Yang pertama ada Walid bin Abdul Malik, yaitu khalifah ke-6. Beliau adalah orang yang memimpin selama masa kejayaan dinasti Umayyah dan dikenal atas kebijakannya dalam memperluas wilayah dan memperkuat kekuasaan Islam. Yang kedua, ada Musa bin Nusair yang biasa dikenal dengan panglima yang terkemuka. Beliau berperan penting dalam ekspansi ke Afrika Utara dan Spanyol, membawa kekuasaan Islam ke wilayah baru. Yang ketiga ada Torik bin Zaid, pahlawan militer. Terkenal dalam penaklukan Spanyol, memimpin Islam melintas Selat Gibraltar dan mengubah sejarah Eropa. Nah, di sini ada sedikit peta terkait dengan wilayah kekuasaan dinasti Umayyah pada masa itu. Yang pertama ada Spanyol di kota Andalusia, kemudian ada Afrika Utara, lalu ada Timur Tengah, Persia, sebagian India, dan Asia Tengah. Pada masa itu, dinasti Umayyah memiliki puncak kejayaan. Dan yang pertama yaitu masa pemerintahan Khalifah Al-Walid I pada tahun 705 Masehi sampai 715 Masehi. Khalifah Al-Walid I adalah salah satu pemimpin yang sukses dari dinasti Umayyah. Pada masa pemerintahannya dikenal dengan puncak kejayaan dinasti Umayyah, baik dalam bidang ekspansi wilayah maupun pembangunan infrastruktur.
Yang kedua ada pembangunan masjid yang megah. Yang pertama yaitu Masjid Umayyah di Damaskus atau Suriah. Yang kedua ada Masjidil Aqsa. Yang pertama Masjid Umayyah di Damaskus. Masjid tersebut dibangun di atas bekas gereja Bizantium. Lalu menjadi simbol kekuasaan dinasti Umayyah pada masa itu. Dan masjid tersebut salah satu masjid tertua dan termegah di dunia Islam. Yang kedua ada Masjidil Aqsa di Yerusalem. Masjid tersebut merupakan hasil renovasi oleh dinasti Umayyah. Al-Walid I melanjutkan pembangunan kompleks Al-Aqsa yang dimulai oleh ayahnya Abdul Malik bin Marwan. Dan itu termasuk pemeliharaan Dome of the Rock atau kubah batu. Lalu ada penaklukan wilayah. Wilayahnya meliputi Spanyol, Transoxiana, dan Sind di India. Yang pertama ada penaklukan Spanyol atau Andalusia pada tahun 711 Masehi. Pada penaklukan itu dipimpin oleh Torik bin Zaid dan mengalahkan Raja Visigoth Roderick. Dan awal berdirinya peradaban Islam di Eropa Barat. Yang kedua ada penaklukan Transoxiana atau Asia Tengah. Wilayah yang sekarang mencakup Uzbekistan, Tajikistan, dan sekitarnya. Penaklukan ini memperluas pengaruh Islam di Asia Tengah dan mempertemukan Islam dengan budaya Persia dan Turki. Yang ketiga adalah penaklukan Sind di India. Pada masa itu, penaklukan tersebut dipimpin oleh Muhammad bin Qasim pada tahun 712 Masehi. Nah, wilayah Sind tersebut sekarang menjadi sebagian dari Pakistan dan menjadi gerbang masuk Islam ke anak benua India. Selanjutnya, nah, ada sistem pemerintahan dinasti Umayyah pada masa itu. Yang pertama ada sistem monarki herediter atau turun-temurun. Pada masa itu dinasti Umayyah mengganti sistem pemerintahan khalifah dengan sistem kerajaan keluarga. Lalu kekuasaan diwariskan secara turun-temurun dari ayah ke anak atau ke kerabat dekat. Nah, lalu pada masa itu pemerintahan sentralistik atau pusat pemerintahan. Pada masa itu ibu kota berada di Damaskus atau Suriah. Kekuasaan tertinggi berada di tangan khalifah sebagai pemimpin agama dan negara. Khalifah memiliki otoritas penuh atas kebijakan politik, militer, dan agama. Nah, pada masa itu sistem pemerintahan selanjutnya yaitu memiliki militer yang kuat. Yang pertama mempunyai tentara tetap dan profesional. Lalu berperan penting dalam ekspansi wilayah dan menjaga stabilitas negara. Lalu militer juga digunakan untuk memperkuat posisi politik khalifah. Lalu ada sistem pemerintahan penegakan hukum Islam. Yang pertama, hukum Islam atau syariat menjadi dasar hukum negara. Lalu Qadi bertugas mengadili perkara berdasarkan Al-Quran dan hadis. Lalu sistem pemerintahan berikutnya yaitu ciri khas pemerintahannya. Yang pertama, efisiensi birokrasi dan keteraturan administrasi. Yang kedua, dominasi etnis Arab dalam pemerintahan. Lalu yang ketiga, diskriminasi terhadap non-Arab atau mawali menimbulkan ketidakpuasan dan memicu keruntuhan.
Sistem pemerintahan selanjutnya yaitu birokrasi dan administrasi. Yang pertama, dibentuk sistem birokrasi yang rapih dengan lembaga-lembaga pemerintahan. Kemudian Diwan, yaitu mengurus keuangan dan administrasi. Lalu ada wali atau gubernur yang memimpin wilayah provinsi. Dan ada kodi atau hakim, menangani masalah hukum berdasarkan syariat Islam. Kemudian ada sistem pajak yang pertama. Beberapa jenis pajak yang diberlakukan. Yang pertama ada zakat untuk umat muslim. Kemudian jizyah, yaitu pajak bagi non-muslim. Lalu ada kharaj, pajak atas tanah pertanian. Yang terakhir ada kemudian pajak digunakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan infrastruktur. Nah, selanjutnya ada dampak dinasti Umayyah. Dampaknya yaitu mempengaruhi sosial dan ekonomi yang luas. Yang pertama, perkembangan infrastruktur. Dinasti Umayyah berperan dalam pengembangan jalan dan jembatan yang menghubungkan wilayah dan meningkatkan mobilitas perdagangan. Lalu ada perdagangan. Lalu pada masa itu, dampaknya yang kedua adalah perdagangan yang meningkat. Meningkatkan perdagangan di bawah dinasti Umayyah, membantu memperkuat ekonomi dan memfasilitasi pertukaran budaya. Lalu ada penyebaran Islam. Yang ketiga, dinasti Umayyah juga berkontribusi dalam penyebaran agama Islam dan budaya Arab ke wilayah yang luas dan mempengaruhi masyarakat setempat. Pada masa itu, dinasti Umayyah memiliki tantangan dan krisis. Yang pertama yaitu ketegangan sosial dan ketegangan politik dan sosial. Dinasti Umayyah mengalami ketegangan antara berbagai suku dan kelompok yang mengganggu stabilitas pemerintahan mereka. Lalu memiliki konflik internal. Banyak konflik internal yang terjadi dan menyebabkan ketidakstabilan di dalam pemerintahan tersebut dan mengganggu kebijakan pemerintahan. Yang ketiga, terakhir ada akhir kekuasaan Umayyah. Kekuasaan Umayyah berakhir pada tahun 750 Masehi yang menandai transisi ke dinasti Abbasiyah. Jadi setelah masa dinasti Umayyah berakhir pada tahun 750 Masehi diganti kepada pemerintahan dinasti Abbasiyah. Adapun warisan dinasti Umayyah yang mendasar, yang pertama ada penyebaran Islam ke Eropa. Dinasti Umayyah memiliki peran penting dalam penyebaran Islam ke Eropa dan Afrika Utara. Dan hal tersebut memperluas pengaruh agama ini. Yang kedua, kontribusi dalam seni dan arsitektur. Mereka memberikan kontribusi yang signifikan terhadap arsitektur, seni, dan ilmu pengetahuan yang masih dapat dilihat hingga kini. Lalu ada pembentukan identitas budaya. Pengaruh dinasti Umayyah adalah pembentukan identitas budaya Arab dan Islam yang ada hingga sekarang sangat mendalam sangat mendalam dan signifikan. Kesimpulannya yaitu dinasti Umayyah merupakan salah satu kekhalifahan terbesar dalam sejarah Islam yang berhasil mencapai puncak kejayaan melalui ekspansi wilayah yang luas, sistem pemerintahan yang terorganisir, dan stabilitas politik yang kuat. Mereka menjadikan bahasa Arab sebagai pemersatu, membangun infrastruktur megah seperti masjid dan kota, serta memperluas pengaruh Islam hingga 3 benua, yaitu
Asia, Afrika, dan Eropa. Keberhasilan dinasti Umayyah tidak hanya didorong oleh kekuatan militer, tetapi juga oleh efisiensi birokrasi, penerapan hukum Islam, dan kepemimpinan yang visioner. Walaupun akhirnya mengalami kemunduran karena konflik internal dan ketidakpuasan sosial, warisan kejayaan mereka tetap berpengaruh dalam sejarah peradaban Islam dan dunia. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga kurang lebihnya saya mohon maaf. Mungkin setelah ini ada pertanyaan dari teman-teman sekalian. Sebelum beralih ke pertanyaan, saya tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas presentasi yang baik ya. Nanti rekan-rekan bisa menanggapi. Ada satu lagi yang harusnya presentasi ya. Siapa namanya? Zaidan bukan? Ada nggak? Nabin, Pak. Nabin. Maaf, Nabil ya? Ada? Oke. Kalau tidak ada yang ditanyakan dari rekan-rekan sekalian terkait dengan presentasi dinasti Umayyah. Kalau memang tidak ada, saya akan berkolaborasi menambahkan materi yang tadi sudah dipresentasikan. Mungkin nanti kita di akhir kita akan bisa diskusi ya terkait dengan keberadaan dinasti Umayyah dalam konteks sejarah ya, dalam konteks sejarah di Indonesia. Nah, tadi sudah banyak disampaikan tentang bagaimana peran dinasti Umayyah yang memiliki peran signifikan dalam proses perkembangan Islam. Namun perlu kita pahami juga setelah adanya pergantian dari Khulafaur Rasyidin ke Umayyah, ke dinasti Umayyah, sistem pemerintahan itu berubah ya, yang tadinya bersifat demokratis yang disesuaikan dengan kondisi pada saat itu ya, menjadi dinasti atau disebut juga dengan kerajaan ya. Kalau bahasa kita kerajaan, dinasti. Kenapa? Karena memang yang mewariskan setelahnya adalah orang yang memiliki pertalian darah dengan pemimpin sebelumnya. Nah, kemudian kekuasaan monarki ya. Jadi monarki itu bersifat turun-temurun, kemudian kekuasaan khalifah bersifat absolut atau yang mutlak. Apa yang dikatakan seorang khalifah itu bisa dijadikan sebagai suatu undang-undang. Kemudian khalifah itu menjadi pusat kekuatan politik dan agama, kemudian juga sekaligus juga menjadi seorang kepala negara. Jadi kalau kita lihat dalam konteks sejarah itu pada zamannya monarki itu bersatunya kekuasaan eksekutif, legislatif, yudikatif. Jadi ada di satu orang, seorang khalifah. Kemudian juga wilayah kekuasaannya tadi sudah disampaikan cukup luas. Administrasi negara juga sudah mulai tertata dengan rapi. Di antaranya adalah Diwan Al-Kharaj yang disebut dengan Kementerian Keuangan atau Departemen Keuangan, Al-Barid, bagian intelijen atau surat menyurat atau paket kalau kita sekarang itu ya, pos ya, atau Dewan Al-Jund atau militer. Jadi militer sudah tertata, sudah baik ya, sudah terbagi-bagi menjadi bagian-bagian yang bertugas untuk mengamankan negara maupun pembuka dalam sebuah perang. Dan apa yang didapatkan dalam kemajuan dinasti Umayyah ini nanti akan berjalan sesuai dengan sejarah sampai kepada dinasti Abbasiyah, kemudian juga nanti akan berjalan juga sampai kepada kekuasaan-kekuasaan
Islam di Turki Utsmani misalnya, walaupun prosesnya cukup panjang. Nah, kemudian pada saat itu bahasa Arab cenderung dominan dan dijadikan sebagai bahasa administrasi negara. Jadi bahasa-bahasa lokal, bahasa-bahasa Persia, bahasa-bahasa Yunani, bahasa-bahasa itu digantikan dengan bahasa Arab. Yang artinya pada saat itu Islam atau bahasa Arab itu menjadi sebuah identitas diri, sebuah kemajuan. Nah, jadi kalau nggak bisa bahasa Arab nggak maju, gitu ya. Karena pada saat itu dunia dikuasai oleh kekuatan Islam. Nah, kemudian selanjutnya juga berkembangnya juga ilmu-ilmu pengetahuan, ada revolusi intelektual itu berkembang dan diawali pada dinasti Umayyah. Ada bidang-bidang ilmu seperti ilmu agama, ilmu bahasa, kedokteran, matematika, astronomi, kemudian filsafat, logika. Dan juga berkembangnya pusat-pusat pengetahuan. Pusat pengetahuan itu ada di Damaskus, ya, disebut sebagai pusat politik dan keilmuan. Kufah dan Basrah sebagai pusat bahasa dan fikih, Cordoba dan Andalusia itu sebagai pusat intelektual di barat. Kemudian faktor-faktor penunjang dari kejayaan dinasti Umayyah diantaranya adalah yang pertama stabilitas politik. Politik cukup stabil sehingga konsentrasi terhadap keamanan dalam negeri cukup terkendali. Karena memang keamanan cukup terkendali, maka dilakukan ekspansi, menyebarkan pengaruh-pengaruh ke seluruh jazirah Arab yang bisa terjangkau pada saat itu. Kemudian kondisi dalam negeri itu kuat karena ditunjang oleh sistem militer yang bagus, yang rapi, yang memungkinkan kekuasaan Umayyah itu meluas dan menjaga stabilitas di dalam negeri. Kemudian juga sistem perekonomian yang kuat, kemudian juga pada saatnya dinasti Umayyah ini tadi disebutkan itu berkuasa selama 90 tahun ya. Itu kita bayangkan kalau kita Indonesia ini merdeka baru 80 tahun ya. Agustus besok itu 80. Sementara dinasti Umayyah itu bertahan selama 90 tahun yang nantinya akan digantikan oleh dinasti Abbasiyah. Artinya proses perjalanan dan perkembangan sejarah itu terus berputar dan sebuah entitas budaya memiliki ketahanan yang kuat manakala mampu menyesuaikan dengan perkembangan zaman, perkembangan kehidupan modern pada saatnya, pada masanya. Artinya sebuah negara, kalau kita lihat dari teorinya Ibnu Khaldun itu, adalah seseorang yang memang adalah sebuah alur ya, di mana seperti manusia hidup, kemudian bayi, anak-anak, remaja, dewasa, tumbuh berkembang, kemudian lama-kelamaan menjadi orang tua, tua renta, dan meninggal. Itulah sebuah kebudayaan yang pernah hidup di dunia ini. Maka kita diperintahkan oleh Allah SWT untuk melihat wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, untuk melihat ke belakang, ya, melihat dirimu dan apa yang sudah berlalu darimu. Jadi kita sejarah ini penting kita pelajari karena itulah kehidupan manusia, kehidupan manusia yang pada intinya manusia hidup itu perannya paling tidak yaitu itu aja ya. Ada orang yang baik, ada orang yang tidak baik, ada orang yang soleh, juga ada orang yang tidak soleh. Nah karena itu perjalanan ini akan memberikan kontribusi kepada seseorang untuk memahami dirinya, memahami lingkungannya, memahami budayanya. Ketika sebuah lembaga atau apapun namanya ingin tetap hidup atau bertahan, maka tidak mau harus menyesuaikan dengan konteks sejarah.
Nah, kemudian pada masa kemundurannya dinasti Umayyah ini menyebabkan atau alasan-alasan yang menyebabkan kemunduran. Yang pertama adalah adanya kesenjangan sosial dan diskriminasi terhadap non-Arab. Nah, jadi dalam ajaran Islam itu sebenarnya jelas sekali dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 13 itu kan, ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabailan ta'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Nah, perintah ini tidak dijalankan sehingga ada orientasinya pada berpusat pada orang Arab saja. Maka kemudian memunculkan orang-orang mawalli, yaitu orang-orang yang non-Arab yang masuk Islamnya belakangan, tetapi mereka ini dianggap kelas 2. Dan ini dianggap sebuah diskriminasi dan menimbulkan ketidakpastian dan pemberontakan di berbagai wilayah. Jadi ketidakpastian mereka sebagai yang dianggap sebagai orang kelas 2 dari orang Arab gitu ya. Mereka melakukan sebuah pemberontakan sehingga menyebabkan stabilitas keamanan menjadi tidak baik. Dan ini menyebabkan awal dari kemunduran. Nah, karena itu ini menjadi pelajaran bagi kita bahwa Islam itu mengajarkan kesamaan. Setiap kita, yang membedakan adalah bagaimana kita berbuat baik kepada siapapun, ya, atau disebut dengan takwa, inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah yang bertakwa. Nah, ketika entitas itu diperhatikan, maka itu menjadi simbol, menjadi masalah yang menyebabkan perpecahan dan kemunduran sebuah budaya. Nah, karena itu konteks Indonesia misalkan dalam keragaman budaya, tapi satu sama lain saling menghargai, itu juga bagian dari bagaimana menerjemahkan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Artinya kebudayaan apapun memang harus dihargai. Nah, kemudian yang kedua, faktor kemunduran yang kedua adalah monarki absolut. Monarki absolut, pemerintah itu dipimpin oleh satu orang. Sehingga ini dianggap sangat jauh berbeda dari apa yang dilakukan oleh sebelumnya, yaitu seorang khalifah. Dimana seorang khalifah itu masih menerima masukan dari orang-orang terdekat atau dari orang-orang atau siapapun yang memberikan masukan selama masukan itu baik, nasihat itu baik. Nah, kemudian dalam konteks dinasti Umayyah ini, kekhalifahan sebagai sebuah sistem turun-temurun yang menyebabkan munculnya kritik dan kelompok oposisi. Ya. Kelompok oposisi pada saat itu sudah muncul paham-paham atau aliran, di mana orang-orang yang mendukung Ali disebut dengan Syiah dan orang yang keluar itu Khawarij. Nah, ini kelompok-kelompok ini melemahkan kekuasaan, sehingga karena melemahkan kekuasaan ini dianggap sebagai awal dari sebuah kemunduran dinasti Umayyah. Nah, kemudian muncul juga yang ketiga itu ada pemberontakan internal. Pemberontakan internal itu artinya dalam kelompok-kelompok dinasti Umayyah sering menghadapi pemberontakan-pemberontakan, dan pemberontakan ini dalam sebuah wilayah atau negara jika dibiarkan menjadi cikal, terjadinya makar ya, atau pemisahan terhadap sebuah negara yang sah. Dan ini memang terjadi pada dinasti Umayyah. Kemudian juga sesuatu yang tidak bisa dihindari adalah adanya kehidupan yang mewah oleh para pemimpin dan korupsi. Pada saat itu ya dinasti Umayyah pada akhir-akhir kekuasaannya dikenal hidup dalam kemewahan. Membangun istana megah, kemudian mengabaikan kehidupan rakyat kecil, korupsi di kalangan elit, pemerintah menjadikan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah pusat. Jadi dari dulu yang namanya korupsi, hidup bermewah-mewah itu menjadi simbol ya, yang tidak terpisahkan dari kemunduran sebuah negara atau sebuah peradaban. Kenapa? Karena rakyat tidak percaya pada pemerintahan yang sah. Karena tidak percaya, maka akan mempengaruhi stabilitas dalam negeri. Nah, kemudian juga adanya ketidakmampuan mengelola wilayah. Jadi wilayah pada saat terlalu luas,
memiliki kesukaran untuk mengelola, sehingga dan didukung juga oleh informasi yang memang ya seperti saat ini. Saat ini kita bisa informasi dengan update ya, tapi saat itu komunikasi cukup jauh ya. Ya pesan bisa berhari-hari sampainya. Kalau sekarang kan dalam hitungan detik ya langsung sampai. Pada saat itu luas wilayah menjadi bagian dari hal yang mendukung kemunduran. Kenapa? Karena tidak dikelola secara baik, sehingga keluasan wilayah itu kalau tidak dikelola dengan baik menjadi salah satu faktor mundur ya, kemunduran. Kemudian mundurnya atau lemahnya moralitas pemimpin, kemudian kekuatan dan strategi Bani Abbasiyah pada saat itu sudah mulai muncul ya, dari Bani Abbasiyah muncul sebagai oposisi yang kuat. Kemudian Abbasiyah ini berhasil mengirim kekuatan dari kelompok-kelompok tadi yang memberontak ini berkumpul ya. Jadi dia kalau ada masalah yang sama biasanya orang itu menjadi kuat. Tapi kalau ada masalahnya berbeda-beda tapi bercerai juga di dalamnya. Karena ini ada masalahnya. Karena sama-sama memiliki kepentingan bagaimana menghadapi kekuasaan Bani Umayyah dan mereka kecewa maka mereka berkelompok. Ada orang Syiah, ada Mawali, orang yang dianggap kelas tua, kemudian orang-orang Persia dan segala macamnya, sehingga mereka mulai melakukan sebuah kekuatan, membangun kekuatan. Nah kemudian ada juga lemahnya integratis budaya dan agama. Nah dinasti Umayyah di akhir-akhirnya tidak cukup berhasil mengintegrasikan berbagai kelompok etnis dan agama dalam wilayah kekuasaannya. Jadi cenderung untuk melakukan sebuah kemunduran. Nah kemudian juga penting bagi kita juga untuk memahami bagaimana kemudian dinasti Umayyah ini ya memiliki peran strategis ya, dalam penyebaran Islam. Ya, dalam penyebaran Islam. Kita misalkan bisa melihat dalam konteks sejarah di Indonesia bagaimana misalkan dinasti Umayyah itu memiliki kontribusi yang besar ya, memiliki kontribusi yang besar dalam penyebaran Islam di Nusantara. Misalkan jalur penyebaran pada masa dinasti Umayyah itu kita bisa melihat atau melacak ya, bisa melihat atau melacak dari penyebaran Islam ke wilayah timur ya, termasuk dari Asia Selatan, Asia Tenggara mulai terjadi secara intensif pada masa dinasti Umayyah. Pada jalur maritim, pada saat itu jalur maritim mengembangkan jalur dagang dari laut dan Teluk Persia ke Samudra Hindia. Nah, Samudra Hindia ini kan Indonesia, yang menjadi awal terbentuknya hubungan antara Timur Tengah dan Asia Tenggara. Di jalur maritim pada masa dinasti Umayyah memiliki kontribusi yang besar terhadap penyebaran Islam di Indonesia. Kemudian ada kapal-kapal dagang Arab. Ya, pada kapal-kapal dagang Arab itu mulai singgah ke pelabuhan-pelabuhan di pantai barat India, Sri Lanka hingga ke wilayah Melayu seperti Sumatera dan Jawa. Sehingga apa yang dilakukan oleh para saudagar Arab ini mempengaruhi budaya Nusantara pada saat itu. Kenapa? Karena budaya Arab pada saat itu dianggap tinggi, ya. Karena dianggap tinggi, maka penyebaran dakwah Islam di Nusantara menjadi lebih diterima. Kemudian selanjutnya misalkan jalur perdagangan dan diplomasi. Nah, dinasti Umayyah menyebarkan ajaran Islam, memiliki jalur diplomasi seperti apa, melalui pelabuhan dagang, Gujarat ya, kemudian Sriwijaya dan Raya Muslim terinspirasi oleh peradaban Umayyah menyebarkan ajaran Islam dan membentuk komunitas Muslim kecil di pelabuhan-pelabuhan Nusantara. Nah, ini bisa kita lihat dilacak dalam proses penyebaran Islam di Nusantara, di mana mulai ada kampung-kampung kecil ya, yang memang berorientasi pada Arab, ya artinya kampung-kampung Arab. Para pedagang ini umumnya berasal dari wilayah yang telah masuk Islam sejak masa Umayyah seperti Persia dan India bagian barat. Jadi kalau dilihat dari konteks ini, karena penyebaran Islam berasal dari Gujarat atau India, maka orang-orang Gujarat itu lebih dulu memeluk Islam dibanding dengan Nusantara. Ini dalam teori yang ini ya. Kemudian ada hal yang menjadi catatan, meskipun dinasti Umayyah tidak pernah mengirim pasukan langsung ke Nusantara,
tapi memiliki kontribusi dalam beberapa aspek. Yang pertama, penyebaran Islam dilakukan melalui perdagangan. Ya, kemudian yang keduanya ada pembentukan komunitas Muslim di luar Arab. Nah, kemudian juga ada pengaruh budaya dan ilmu pengetahuan. Dinasti Umayyah berperan penting dalam mengembangkan ilmu pengetahuan bahasa Arab dan budaya Islam klasik ya, yang kelak menjadi fondasi dalam proses Islamisasi di Indonesia. Kemudian ada beberapa indikasi historis maksudnya Islam Nusantara. Pertama adalah sejalan dengan era dinasti Umayyah, yaitu tahun 604 Masehi. Di Nusantara ini sudah terdapat pemukiman Arab Muslim di pantai barat Sumatera. Jadi ini pendapat menurut Buya Hamka dan Buya Ali Hashmi ya. Kemudian ada lagi dalam catatan Al-Nord ya, dalam The Friends of Islam, Muslim Arab telah berinteraksi dengan Asia Tenggara sejak abad ke-7. Jadi abad ke-7 ya, abad ke-7 pada masa Umayyah itu sudah ada interaksi antara Nusantara. Kemudian ada catatan Tiongkok yang menunjukkan adanya komunitas pedagang Arab di pesisir selatan Cina ya pada abad ke-7 dan 8. Kemudian ini ada sumber-sumber yang bisa kita jadikan referensi untuk mengkaji terkait dengan bagaimana dinasti Umayyah memiliki peran yang besar dalam konteks penyebaran Islam di Nusantara. Oke teman-teman sekalian, kira-kira itu ya tambahan dari materi yang sudah tadi tersampaikan. Jika ada hal-hal yang ditanyakan, silakan. Silakan. Oke, kalau memang tidak ada, materi ini kita cukupkan dulu sampai sini ya. Kalau tidak ada, terima kasih. Tadi sudah presentasi dari Sri Ayuningsi ya. Tadi sudah presentasi. Dari yang lain kalau ada pertanyaan disilakan. Kalau tidak ada, saya berharap teman-teman segera untuk menyelesaikan UTS ya, dan mengirimkan email terkait jawaban dari soal yang ditanyakan di kelas itu. Nah, kemudian juga jangan lupa isi kehadiran ya, kehadiran di kelas, di Google Classroom, maaf di Google Classroom di kampus, mengisi kehadiran. Dan terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Khairul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.